Pertama kali dengar Nagaya itu dari Ibu Dian. Nah, sekarang kami berpartner kembangkan, jalankan pemasaran Nagaya di Manokwari, Papua Barat dan juga Papua. Oke, itu pertama kali itu Ibu Dian cerita sekitar Desember awal 2019. Nah, jadi di awal itu Ibu Dian telepon saya, cerita tentang koin, saya acuh tak acuh, Pak. Kenapa? Soalnya pengalaman buruk masa lalu. Jadi ada banyak pengalaman buruk yang akhirnya membuat saya jadi skeptis, jadi tidak tertarik. Bukan tidak tertarik ya, sebenarnya tertarik, tapi tidak begitu antusias lagi karena belum menemukan satu model cryptocurrency yang tepat di pikiran saya. Gitu. Saya sendiri punya model cryptocurrency yang selama ini sebenarnya saya idam-idamkan, tapi tidak muncul-muncul, gitu kan? Nah, sampai akhirnya Ibu Dian ditelepon, dia katakan, oh ini beda. Bedanya apa? Saya tanya. Bedanya di backup dengan emas. Nah, itu kata kunci yang satu itu yang bikin saya penasaran. Kenapa? Karena konsep itu kebetulan karena sebelumnya, di pekerjaan saya sebelumnya, saya belajar tentang investasi dan juga sejarah uang, sehingga ada saya ngerti, saya paham bahwa uang dulu itu di backup dengan sesuatu yang bernilai, gitu ya. Nah, entah itu emas, perak dan yang lainnya, atau yang kita sebut logam mulia. Nah, jadi di situ dikatakan, wah ini di backup dengan emas. Saya penasaran langsung pada nih. Akhirnya kami ketemu, dijelaskan panjang lebar, dan akhirnya puji Tuhan Januari 2020 itu kita bertemu dengan CEO kita, Pak Yohanes Chandra di Manokwari. Jadi waktu itu kita langsung adakan acara pertemuan seminar tentang Nagaya itu Januari 2020. Nah, iya benar. Dari pertemuan itu hal yang paling menarik buat saya adalah secara pribadi buat saya tidak terlalu banyak menanyakan tentang legalitas. Yang biasanya orang Indonesia itu yang paling utama itu legalitas, gitu ya. Karena pemerintah kita ngajarinya gitu, kan? Nah, tapi saya secara pribadi jujur arahnya nggak ke sana. Kenapa? Karena saya juga melihat fakta-fakta yang tidak menarik buat saya tentang perusahaan-perusahaan yang sebenarnya legal, tetapi di Indonesia ya, di Indonesia legal, namun tidak ketika terjadi sesuatu yang kita sebut masalah gitu ya atas perusahaan-perusahaan tersebut, kenyataannya hak-hak konsumen kadang-kadang tidak terpenuhi gitu ya, sehingga buat saya legalitas bukanlah sebuah standar utama atau yang paling utama gitu ya. Nah, legal itu penting tetapi tidak bisa menjadikannya sebagai patokan bahwa hal tersebut aman gitu ya. Nah, tapi yang paling menarik buat saya adalah tentang konsepnya. Kalau buat saya menyebutnya manajemen risiko. Gitu ya. Nah, bagaimana Nagaya itu punya manajemen risiko. Ketika risiko A terjadi, manajemennya kayak apa? Risiko B terjadi, manajemennya kayak apa? Contoh, gitu ya. Nagaya hal paling sederhana itu ketika orang berinvestasi khususnya di Indonesia ya. Ketika orang berinvestasi itu orang selalu berpikir gini, orang tuh berpikir kalau investasi itu pokoknya untung gitu ya, atau paling tidak uang saya kembali. Nah, itu masih pemikiran orang awam, orang Indonesia. Maka sebagai orang Indonesia yang pasti berhadapan dengan orang Indonesia, saya pasti berpikir yang pertama, ketika resiko yang buruk terjadi, gitu ya, ya katakanlah tidak laku di pasar. Nah, kripto kita nggak laku di pasar karena itu adalah hal yang paling umum terjadi di kripto. Di awal penawarannya begitu luar biasa sehingga membuat orang tertarik. Kemudian pada ujung-ujungnya ketika dia masuk market malah nggak laku, gitu kan? Dan akhirnya ya innalillahi, gitu kan? Kriptonya hilang, gitu. Nah, jadi pertanyaan saya adalah kalau nggak laku di pasar, nasibnya gimana? Nah, itu yang menarik pada nih. Nagaya ini kalaupun nggak laku di pasar tetap punya nilai. Nah, itu yang saya sebut jaminan nilai, gitu kan? Yaitu si emasnya tadi sebagai backup. Nah, dan buat saya itu sebuah nilai jual yang luar biasa. Bahkan suatu hari ketika kami presentasi, waktu itu saya presentasi di depan pejabat
tinggi di Provinsi Papua Barat, saya berani berkata bahwa membeli Nagaya, ini kalau orang bank dengarnya pasti saya digetok nih pada ini. Saya pasti kena getok nih. Saya bilang begini, beli Nagaya itu lebih, ada dua hal, lebih aman dan lebih untung daripada sekedar deposito di bank, gitu kan? Nah, karena kan orang-orang masih banyak tuh yang deposito gitu. Alasannya, nah dia nanya, beliau nanya, alasannya apa? Gitu kan? Nah, yang pertama, kalau kita simpan di bank, berarti yang kita simpan uang. Kita tahu inflasi Indonesia itu rata-rata 6-10% per tahun, gitu kan? Nilai uang kita merosot. Sementara bunga yang diperoleh malah lebih rendah daripada merosotnya nilai uang kita, gitu kan? Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, ya apa namanya daya beli uang kita pasti merosot. Nah, sementara sebaliknya kalau di Nagaya itu di backup pakai emas. Nah, tapi yang menarik, yang kita tunggu bukan cuma harga emasnya naik, tapi jumlah emasnya nambah. Gitu kan? Jumlah asetnya nambah, bukan harga asetnya saja yang naik, tapi jumlahnya nambah. Gitu kan? Nah, kemudian si Nagaya ini bukan hanya sekedar kita seperti emas yang memang jumlahnya nambah, tetapi lebih dari sekedar itu gitu kan. Si surat emasnya, saya suka ngomong ke masyarakat di sini supaya mereka gampang memahaminya. Saya menyebutnya itu seperti surat emas gitu kan. Tapi si surat emas ini jumlahnya terbatas, limited, sementara marketnya global. Seluruh dunia punya kesempatan untuk rebutan. Wah, dengan penjelasan yang itu, wah, beliau-beliau itu akhirnya cukup tertarik yang kemudian berinvestasi hingga puluhan ribu koin. Gitu Pak Dhani. Nah, dan buat saya secara pribadi, apa yang menarik di Nagaya yang pertama itu adalah konsepnya. Konsepnya, bagaimana Nagaya itu membangun sebuah manajemen risiko. Sehingga kemungkinan yang paling buruk sekalipun terjadi atas Nagaya, kita tahu dia tetap punya nilai. Gitu. Nah, yang kedua, bukan cuma sekedar tetap punya nilai, tapi ada jaminan kepastian pasti si pemegang Nagaya itu bisa mencairkan Nagayanya, bisa menjadikan Nagaya itu jadi uang yang bisa digunakan. Gitu kan? Nah, karena kalau di Indonesia kan kita ngomongnya pasti hanya sebagai komoditi. Gitu. Artinya dia mesti uangkan lagi, karena nggak berlaku sebagai alat tukar. Gitu. Jadi sesuatu yang menarik dari Nagaya itu, yang paling saya garis bawahi adalah manajemen risiko. Itu dia. Jadi apapun kemungkinan terburuk itu ada jalan keluarnya. Nah, sering saya pernah ditanyakan orang kripto seperti ini. Oh, berarti emasnya nambah karena ada proyek, betul. Tapi kan proyek ada kemungkinan bangkrut, kemungkinan rugi, kan gitu. Oh iya benar, mana ada yang pasti di dunia ini, semuanya ada kemungkinan, benar nggak? Nah, tetapi itu sekali lagi yang saya sebut manajemen risiko. Nagaya tuh cerdas. Nah, cerdasnya gimana? Manajemen risikonya gimana? Nagaya tidak menjalankan hanya satu proyek saja. Gitu. Jadi kalau satu proyek ngalamin masalah, ada proyek lain yang masih tetap bisa menyumbangkan profit, yang bisa menyumbangkan penambahan jumlah emas. Gitu. Nah, yang kedua, Nagaya tidak menjalankan proyek-proyek yang tidak memiliki aset seperti proyek-proyek digital. Semua menggerakkan proyek yang ada asetnya, sehingga kalaupun terjadi sesuatu yang ya orang sebut force major gitu ya, sesuatu yang nggak tahu lah apa gitu kan. Nah, tertutup apa namanya bangkrut, entah apalah penyebabnya, masih ada aset yang bisa dicairkan gitu kan. Jadi tetap memiliki nilai. Nah, itu hal-hal kecil dan masih banyak lagi yang saya tanyakan waktu itu ke Pak John, lebih ke arah yang namanya manajemen risiko gitu ya. Termasuk wah kan bisa saja emasnya dibawa kabur sama CEO-nya. Gitu. Apa jaminannya? Kan ya namanya manusia, benar nggak Pak Dhani? Betul, betul. Namanya manusia ya bisa saja Pak Yohanes Chandra Silau kan, wah lihat ada 100 kg emas dibawa kabur tuh Mas. Dan itu pertanyaan yang masuk akal menurut saya gitu. Tetapi bagaimana Nagaya mempersiapkan atau mengatasi kemungkinan risiko itu, saya benar-benar acungin jempol gitu, benar-benar acungin jempol. Nah, waktu itu saya dengar Pak John cerita, salah satunya adalah bagaimana
Pak Yohanes Chandra atau Nagaya itu mengatur penjualan Nagaya, nggak seluruhnya dibuang keluar, gitu kan? Jadi Pak Yohanes Chandra sebagai CEO manajemen itu nggak mengambil seluruh mereka tidak mengambil keuntungan itu dari hasil penjualan, gitu. Tapi mereka ambil keuntungan kalau Nagayanya harganya naik. Siap. Kalau Nagayanya nggak naik, ya mereka rugi. Mereka nabur kan selama ini, mereka buang uang, mereka bakar duit, gitu ya. Nah, jadi kemungkinan untungnya adalah kapan? Ya kalau Nagayanya naik. Berarti kalau gimana caranya Nagaya naik? Ya dia mesti kerja keras, dia mesti kerja benar, dia mesti kerja jujur. Kalau enggak, ya dia malah kejepit, gitu. Nah, dan masih banyak lagi termasuk bagaimana Nagaya mengambil license Singapura atau mendirikan perusahaannya di Singapura sehingga legalitasnya itu memang berada atau berasal dari negara yang dipercaya dunia internasional, dan itu sangat penting. Jadi bukan, saya pernah sebutkan di media sosial bukan legalitas itu bukan hanya sekedar legal, tapi siapa yang kasih legalitas itu jauh lebih penting. Legalitas itu datangnya dari mana? Nah, itu dia, gitu ya. Nah, sekali lagi ada sesuatu yang sangat bagus dari negara tetangga kita, dan kita apresiasi itu, dan kita beruntung dengan adanya itu, gitu ya. Nah, sampai sekarang kami sangat antusias dan tidak pernah kehilangan semangat, gitu ya. Dari pagi malam kami terus, di otak kami hanya ada Nagaya, Pak Dhani. Sampai malam jam 10 malam Bapak Ibu di sana. Every day, Pak Riban sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu, tidak ada kata libur sampai kita nggak tahu itu tanggal merah itu kapan, gitu ya. Nah, ada dua hal. Kenapa kami seperti itu? Ya. Ada dua hal. Kenapa semangat kami begitu membara, begitu menyala-nyala? Itu cerita Nagaya ke semua orang, kemana saja, ke semua orang. Nah, ada dua hal. Yang pertama adalah satu hal yang kami tahu, Nagaya ini benar. Barang yang kami pegang, yang kami mau ceritakan ke orang, barang benar. Gitu ya. Kripto yang paling benar sejauh ini yang kami punya, yang kami kenal, gitu ya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, yang ada dalam hati kami gini. Kami, saya, Ibu Dian, tim, mungkin sudah beli Nagaya. Sudah punya Nagaya. Kami menikmati hasilnya. Gitu ya. Tetapi ada satu beban di hati yang membuat semangat kami terbakar. Kita pengen masyarakat di lingkungan kita, di kota kita, di provinsi kita, Indonesia, kita pengen Nagaya ini buatan anak bangsa. Kenapa kok nggak masyarakat kita yang nikmati? Gitu loh, di harga termurah. Nah, itu yang membuat kami berkobar-kobar, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kami begitu bersemangat pengen cerita, gitu ya? Nah, kita tahu suatu hari, kalau tadi Pak Dhani katakan 5 tahun ke depan, potensi Nagaya bisa memiliki nilai hingga $100. Artinya kenaikan nilai investasi kita bisa ngalamin kenaikan hingga 100 kali lipat dalam waktu cuma 5 tahun ke depan, gitu ya. Buat saya secara pribadi sangat optimis, jauh di atas itu, gitu kan? Itu buat saya, itu optimismenya saya, gitu ya. Optimisme yang menurut saya juga terukur ya, bukan optimisme yang menghayal, tapi yang terukur, gitu. Nah, artinya gini, sementara modal untuk beli Nagaya sekarang itu sangat murah. Sangat murah. 1,61 US dollar itu sangat murah. Di seluruh Indonesia ini, tukang ojek pun bisa beli. Pengemis pun bisa beli. Nah, karena itu bisa dibeli oleh semua kalangan masyarakat, terutama kalangan masyarakat yang paling bawah, maka kami sangat bersemangat untuk menyampaikannya ke kalangan masyarakat paling bawah, Pak Dhani. Kita kumpulin satu RT, ya, kami bikin seminar satu RT kumpul, satu desa kumpul, gitu ya. Entah mereka itu nggak pernah nginjak bangku sekolah atau tidak, kami nggak peduli. Dan kami akan tetap presentasi seolah-olah presentasi di depan profesor. Luar biasa. Kami akan presentasi semaksimal mungkin. Kenapa? Bayangin kalau hari ini ibu-ibu yang mereka hanya punya penghasilan cukup buat hari ini. Bahkan mungkin sebelum akhir bulan uang gaji suami mereka udah habis. Penghasilan keluarga mereka udah habis.
gitu ya. Tapi ketika mereka tahu Nagaya, kemudian mereka beli Nagaya, 5 tahun ke depan, hidup mereka bisa berubah, Pak Dhani. Betul sekali. Dan kami punya mimpi bagaimana mengubah kota ini lewat Nagaya. Mengubah ekonomi kota ini lewat Nagaya. Dan kita semua partisipan Zoom malam ini punya kesempatan untuk buat sebuah perubahan dimanapun kita berada lewat Nagaya. Kenapa? Ini kesempatan besar. Ini ide brilian, Nagaya ini ide yang sangat brilian sekali. Dan kalau kita nggak pakai kesempatan ini, sebenarnya kita udah melewatkan sebuah kesempatan terbesar dalam hidup kita untuk bisa melakukan sesuatu buat orang lain. Gitu. Nah, kenapa? Karena terlalu murah, saya katakan. Investasi apa? Investasi apa dengan uang 1,61 dolar? Investasi apa? Mungkin satu bisa nggak dibeli? Bisa, saya lihat itu transaksi laporan di reportnya itu, transparansi reportnya, itu banyak yang beli satu. Gitu kan? Nah, apakah kemungkinan suatu hari mereka bisa untung? Saya yakin sekali. Saya yakin. Mungkin bukan 5 tahun, bisa jadi 10 tahun. Tapi uang apa yang bisa memberikan keuntungan besar dalam waktu 10 tahun dengan hanya modal 26.000 rupiah hari ini? Gitu. Kalau di Papua ini orang makan pinang, Pak Dhani. Orang beli pinang itu satu tumpuknya itu 10.000 hingga 20.000. Nah, jadi memang di Indonesia ini, Pak Dhani, biaya hidup paling mahal itu di Papua. Kenapa? Karena di Papua itu orang meludah saja bayar. 10.000, 10.000. Pinang maksudnya. Nah, jadi kami menyampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang sehari-hari. Ketika mereka mengalihkan sebagian uang pinang mereka, belikanlah ke Nagaya. Nah, atau sebagian uang rokok kita, belikanlah ke Nagaya. Kalau selama ini kita uang penghasilannya pas-pasan, nggak bisa nabung, tapi kenyataannya masih bisa beli bakso sekali 2 kali sebulan. Selama Nagaya belum masuk market, tahan jangan makan bakso dulu. Ya, tahan jangan makan bakso dulu, gitu ya. Nah, dan kami bersyukur walaupun masyarakat di sini secara pendidikan masih sangat banyak yang di bawah, tetapi dengan penjelasan yang sangat sederhana, penjelasan dengan bahasa sehari-hari, mereka berkomitmen membeli Nagaya itu bahkan ada yang tiap hari, Pak Dhani. Tiap hari, Pak ya? Tiap hari dia beli? Tiap hari dia beli. Jadi ada satu orang di sini namanya Pak Soleman Manufandu. Nah, dia ini pendeta. Itu dari November 2020 sampai Maret Maret 2021. Tiap hari kalau nggak pagi, sore, kalau nggak malam, dia pasti mampir ke kantor beli Nagaya. Belinya berapa? Kadang cuma 10, kadang 5 Nagaya, 20 Nagaya. Sudah orang tua, sudah umur 60-an tahun, tetapi punya sebuah kesadaran yang begitu tinggi untuk berinvestasi dan menyadari bahwa Nagaya ini sebuah alat yang sangat tepat untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi dia di masa depan. Nah, biasa. Jadi saya mendorong nih teman-teman yang ada di sini, yang lagi ikut Zoom, gitu ya. Entah sudah beli atau belum beli, ayo teman-teman semua, dimanapun berada, seluruh Indonesia, gitu ya, mulai aktif beli. Ini kalau saya suka di setiap presentasi kami, saya selalu sampaikan gini, selagi Nagaya belum masuk market, itu adalah kesempatan kita kencengin ikat pinggang. Pengeluaran yang nggak penting, alihkan semua ke Nagaya. Daripada cuma sekedar jajan-jajan yang cuma ngenyangin perut sementara, belikan dulu ke Nagaya. Tahan dulu lidah, taruh pisau dulu di leher. Ya, buat menahan nafsu yang lain. Benar tuh, Pak Dhani. Karena dan kesempatan itu kan kita nggak tahu sampai berapa lama. Betul. Kalau kami sih dari sini optimisnya sampai September. Kalau kami dari sini September okay. Kita masih optimis, Pak Dhani. September kita bisa masuk market dan itu masih realistis. September masuk market ya? Yes. Ini sebentar lagi di Papua Barat ada beberapa bupati yang akan beli Nagaya dan yang mau menggerakkan Nagaya. Gitu. Nah, jadi strategi kami masuk mulai dari kalangan paling bawah sampai kalangan paling atas. Kita nggak mau batasin, gitu ya. Semua kita masukin.
mulai orang beli sampai 60.000 koin ada. Ada beberapa orang yang punya, satu orang itu punya 50.000 koin, 20.000 koin, itu banyak Pak Dhani. Gitu. Kenapa? Sekali lagi mereka sadar investasi. Dari apa? Dari semangat orang-orang yang menjelaskan, dan yang paling pasti, gayanya memang benar. Yang dijelaskan memang benar gitu ya. Bukan tipu-tipu kata orang Papua. Nah, itu dia Pak Dhani. Jadi teman-teman semuanya, ayo semangat, kita sebarluaskan ini Nagaya. Kesempatan tahun ini, saya nggak yakin kalau tahun depan masih seperti ini ya. Tahun depan kayaknya udah nggak ada lagi yang kayak gini-gini gitu. Kita udah keburu masuk market Pak Dhani. Gitu. Kita udah, kalau udah masuk market kita udah pasti kalah saing. Kita udah pasti kalah saing sama pembeli yang ada di market. Market gitu. itu betul. Luar biasa Pak Riben, terima kasih banyak. Jam 10 malam Bapak Ibu sekalian, tapi semangatnya masih sangat luar biasa. Ya, terima kasih Pak Riben. Tadi ada pertanyaan saya sebenarnya sudah terjawab semua. Oke. Ya, saya tadi masih ada pertanyaan, cuman sudah terjawab ya. Terima kasih Pak. Tadi ada satu komen Pak yang saya ingin sampaikan kepada Pak Riben. Saya tadi mengadakan nonton bareng bersama 5 orang di RT. Ya, semuanya merinding mendengar kalimat Pak Riben. Terima kasih. Yang nggak mau beli jadi mau beli. Terima kasih Pak Riben. Thank you. By the way, backgroundnya keren Pak. Oh iya. Tadi ada yang bertanya. Ini backgroundnya. Nah, Anda bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Kami di sini ada beberapa. Ini salah satu pembeli Nagaya terbesar di Papua. Salam kenal. Dan dengan Ibu Dian di sana masih semangat. Yang namanya Ibu Dian ya, yang pertama kali memperkenalkan. Bu Dian, selamat malam. Oke. Nah, ini kantor kita Pak Dhani. Jadi Pak Dhani udah pernah datang ke kantor. Nah, buat teman-teman yang ada di luar Papua, suatu hari main ke Papua ya. Nanti kalau Nagaya sudah masuk market harganya $100, kami belikan tiketnya. Kami belikan saja, uangnya transfer ke kami maksudnya. Ingat ya, nomornya Pak Riben dicatat ya. Salah satu memang yang kami kerjakan adalah masuk ke pemerintahan, gitu ya. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat, RT, desa, kelurahan, camat, kita masuk per kelompok, Pak. Nah, kemudian komunitas-komunitas pendeta, komunitas anak muda, komunitas olahraga, kita masuk ke komunitas guru-guru, kita masuk, kita kumpulin komunitas-komunitasnya, kita share Nagaya. Gitu. Nah, supaya apa terjadi cepat duplikasinya. Nah, kalau lebih cepat Nagaya masuk market, saya pikir tahun ini adalah kesempatan terbaik kita untuk menggunakan momentum cryptocurrency yang lagi hot-hotnya di dunia internasional, termasuk di Indonesia sendiri, gitu. Karena pertumbuhan investor yang berinvestasi, orang Indonesia yang berinvestasi di cryptocurrency tahun ini pertumbuhannya cukup tinggi sejak 2020 kemarin. Jadi kalau kita bisa mendapatkan momentum itu, memasukkan Nagaya tahun ini masuk market, kita sama-sama kerja, kita akan melihat sebuah terobosan yang sangat besar. Saya sangat yakin tidak butuh 5 tahun ke depan untuk harga satu Nagaya $100. Nggak nyampe. Saya yakin sekali ada banyak faktor-faktor fundamental yang memungkinkan Nagaya tidak perlu membutuhkan 5 tahun hanya untuk $100. Jadi teman-teman yang ikut Zoom ini jangan berpikir lama bener, $100 sih memang besar, 5 tahun memang nggak lama. Saya mau bilang nggak nyampe 5 tahun malah. Percayalah, nggak akan nyampe 5 tahun. Itu saya, bukan orang manajemen ya. Itu saya, nggak akan nyampe 5 tahun. Percayalah. Nah, terima kasih Pak Dhani. Selamat malam buat semuanya. Terima kasih banyak Pak Riben. Terima kasih banyak teman-teman Papua Barat ya. Saya rangkum sedikit ya. Nah, dimanapun Anda berada, dengan membagikan informasi mengenai Nagaya ini, Anda bisa merubah hidup orang di sekeliling Anda. Itu yang benar-benar membuat saya merinding Pak, pas dengar Pak. Salam untuk teman-teman dan keluarga di Papua Barat, Bu Dian, Pak Sam, dan teman-teman lain, dan keluarga besar Nagaya di Papua Barat Pak. Semoga bisa cepat bertemu lagi ya kita ya. Amin. Ya.